Shalom kekasih Tuhan dimanapun berada, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu pemeliharaan Allah di Hasmona. Nah kekasih Tuhan, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan hari ini. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemeliharaan Allah di Hasmona, kita buka di dalam Bilangan 33 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasmona. Ada satu kata yang menarik di sini kekasih Tuhan, yaitu Hasmona. Nah mari kita melihat bersama-sama. Nah Hasmona ini adalah tempat perkemahan orang Israel yang ke-25 setelah mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah kata Hasmona itu berasal dari kata Ibrani, yaitu Hasum, yang artinya berlimpah, montok, dan kaya. Jadi Hasmona artinya berlimpah dan kaya dengan buah yang montok-montok. Tanah Hasmona ini adalah tanah yang subur, yang menghasilkan buah yang baik. Nah kekasih Tuhan, di tanah inilah Allah membawa orang Israel untuk berkemah di sana. Nah di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, ketika mereka taat kepada Tuhan, maka Tuhan memimpin mereka ke mata air yang manis dan membuat mereka menghasilkan buah yang berlimpah-limpah di tanah yang subur, di tepi mata air. Nah itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Ketika mereka taat kepada Tuhan, maka Tuhan membawa mereka ke tanah yang subur, mata air yang manis. Nah kekasih Tuhan, perlu kita pahami bahwa menghasilkan buah yang berlimpah-limpah, buah yang baik hanya diperoleh dari tanah yang subur. Itu sudah pasti. Nggak mungkin di tanah yang tandus, tanah yang kering bisa menghasilkan buah yang baik dengan berlimpah-limpah. Hanya di tanah yang suburlah bisa menghasilkan buah yang baik dan berlimpah-limpah. Nah itu yang terjadi. Nah kekasih Tuhan, kita akan melihat seperti apakah tanah yang subur yang dikatakan dalam Alkitab. Nah ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, yaitu tanah yang subur adalah tanah yang terletak di tepi aliran air atau di tepi mata air. Jadi kekasih Tuhan, orang yang telah berakar dengan dalam, yang ditanam di tepi mata air yang tidak pernah kering, yaitu firman Allah, pasti akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah, buah yang baik. Jadi kekasih Tuhan, orang yang berakar di dalam firman Allah, maka dia akan menghasilkan buah yang baik, yang berlimpah-limpah. Kita akan melihat beberapa ayat. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kedua ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa orang yang berakar di dalam firman Allah akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah, buah yang baik dalam situasi apapun. Tidak pernah kena yang namanya kekeringan, datangnya panas terik, tidak akan terjadi. Orang yang berakar di dalam firman Allah akan tetap menghasilkan buah pada musimnya. Nah kekasih Tuhan, itu yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang berakar di dalam firman Allah. Nah kekasih Tuhan, marilah kita berakar yang kokoh di dalam firman Allah. Maka dalam situasi dan keadaan apapun, kita akan menghasilkan buah yang baik dan berlimpah-limpah. Nah kekasih Tuhan, itu yang terjadi ketika kita berakar di dalam firman Allah. Nah yang kedua kekasih Tuhan, apa kata Alkitab tentang tanah yang subur?
Nah, tanah yang subur adalah tanah yang baik. Tanah yang baik adalah tanah yang menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita diumpamakan dengan tanah, maka tanah yang baik itu menunjukkan orang yang mendengar firman dan menyadarinya. Nah, kita lihat beberapa ayat. Matius 13 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, kekasih Tuhan, sangat jelas. Tanah yang baik adalah orang yang setelah mendengar firman, menyimpan dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi kekasih Tuhan, ini berbicara buah ketekunan. Bukan buah secara materi punya uang, harta yang banyak. Tetapi di dalam ayat ini berbicara buah ketekunan. Kita baca lagi satu ayat. Lukas 8 ayat yang ke-15. Dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi kekasih Tuhan, orang yang berakar di dalam firman Allah akan menghasilkan buah ketekunan. Bukan berbicara berkat-berkat, bukan berbicara harta yang banyak. Orang berakar di dalam firman akan punya uang yang banyak, akan punya harta yang banyak. Oh, bukan demikian. Tetapi orang yang berakar di dalam firman Tuhan itu akan menghasilkan buah ketekunan. Bukan harta yang lain, kekasih Tuhan, tetapi buah ketekunan. Nah, buah ketekunan inilah yang membuat kita mampu bertahan dalam situasi apapun. Walaupun di tengah kekeringan, tanah yang tandus sekalipun, kita akan menghasilkan buah yang baik. Karena kita memiliki ketekunan. Nah, kekasih Tuhan, orang yang berakar di dalam firman Allah akan menghasilkan buah ketekunan. Buah ketekunan inilah yang akan memampukan setiap kita bertahan hidup di tengah situasi apapun yang kita hadapi. Sudah tentu kekasih Tuhan, dengan anugerah Tuhan kita akan dimampukan untuk menghasilkan buah yang baik di tanah yang kering. Nah, kekasih Tuhan, anugerah Tuhan akan memampukan kita untuk menghasilkan buah yang baik. Buah ketekunan. Anugerah Tuhan ini akan membuat kita tekun di tengah-tengah situasi dan keadaan yang kita hadapi. Walaupun di tanah yang kering sekalipun, anugerah Allah akan memampukan kita untuk menghasilkan buah ketekunan. Dan buah ketekunan inilah yang membuat kita bisa bertahan hidup di tengah-tengah situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita berakar di dalam firman Allah agar supaya kita bisa menghasilkan buah ketekunan. Dan buah ketekunan inilah yang memampukan kita menghadapi segala situasi, segala keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kasih karunia Allah akan melindungi kita umatnya di tengah-tengah kekeringan dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, keadaan yang saat ini kita hadapi sangat luar biasa. Kekeringan dunia ini sangat luar biasa. Tetapi umatnya, akan dipelihara Allah. Dengan kasih karunia Allah akan melindungi kita. Anugerah Allah akan melindungi kita. Nah, kekasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita berakar di dalam firman Allah agar supaya kita bisa menghasilkan buah ketekunan. Dengan kasih karunia Allah, dengan anugerah Allah, memampukan kita untuk menghasilkan buah ketekunan dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita berakar di dalam firman Allah. Dalam situasi kekeringan dunia yang saat ini kita hadapi, kita harus berakar di dalam firman Allah. Percayalah, dengan anugerah Allah, dengan kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk menghasilkan buah ketekunan di tengah-tengah situasi yang saat ini kita hadapi. Dengan buah ketekunan itulah memampukan kita untuk menghadapi segala situasi dan keadaan yang kita hadapi saat ini. Mungkin orang mengatakan, kalau punya banyak duit, punya harta yang banyak, punya kekayaan yang banyak, bisa membuat kita bertahan di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi. Oh, kekasih Tuhan,
Ada banyak sekali orang kaya yang bangkrut, bahkan ada yang frustasi, depresi dan sebagainya. Nah, kekasih Tuhan, oleh sebab itu, di tengah-tengah situasi dunia yang kering saat ini, mau tidak mau kita harus memiliki buah ketekunan. Buah ketekunan inilah yang memampukan kita menghadapi situasi dan keadaan kekeringan yang saat ini kita hadapi. Nah, kekasih Tuhan, orang yang berakar di dalam firman Tuhan, maka anugerah Allah akan memampukan kita untuk menghasilkan buah ketekunan. Dengan buah ketekunan inilah akan membuat kita bisa bertahan hidup di tengah-tengah dunia yang kering ini. Bertahan hidup di tengah-tengah segala persoalan, masalah-masalah yang kita hadapi. Kekasih Tuhan, milikilah buah ketekunan dalam kehidupan kita. Mari kekasih Tuhan, kita berakar di dalam firman Allah. Kita akan menghasilkan buah ketekunan itu dalam kehidupan kita. Dengan buah ketekunan itulah memampukan kita bertahan hidup di tengah-tengah situasi yang saat ini kita hadapi. Milikilah buah ketekunan di dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Oh, kami rindu agar supaya kami memiliki buah ketekunan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami di tengah-tengah dunia yang kering ini. Kami percaya kami akan dipelihara Tuhan dengan anugerah Allah. Kami akan dimampukan untuk bertahan hidup di tengah-tengah dunia yang kering ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami di tengah-tengah situasi yang saat ini kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.